Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora Antara Tweet Sora, Yuk Personal Antara Tidur, apa kabar? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif ya. Kita akan mulai lagi pembacaannya, namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu temanya adalah ini isi hati ya, orang yang sedang tak berkomunikasi dengan kamu saat ini. Ini isi hati orang yang sedang tak berkomunikasi kepadamu pada saat ini. Sora akan selalu mengingatkan dan menegaskan bahwa pembacaan untuk banyak orang belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonate sama kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif, dan silakan pembacaan pribadi berbayar @sora_tarot di Instagram untuk energi yang terfokuskan hanya untuk kamu. Teman-teman, kalau namanya energi bersama, santai aja. Kalau ada yang nggak cocok ya, disesuaikan ya. Kalau mau bacaan yang cocok, baca pribadi aja ya. Yuk, tarik nafas, hembus nafas, santai aja. Kita mau lihat energi dari seseorang yang sedang tidak berkomunikasi sama kamu. Apa sih sebenarnya isi perasaannya? Oke. Ada energi separation saat ini ya, energi kamu sama dia itu sedang terpisah atau terjarak ya. Memang kalian itu terpisah secara fisik ataupun terpisah secara energi ya. Di sini ada yang LDR, long distance relationship ya. Nah, perpisahan ini sedang menggantung ya. Kalau Sora lihat, mungkin ada yang memang sedang mendiamkan kamu, tapi mungkin belum ada kejelasan soal status hubungan, atau memang sedang lagi break ya. Kamu sama dia mungkin memilih untuk lagi merenung dulu, istirahat dulu, lagi kepingin sendiri dulu dan sebagainya ya. Karena mungkin dia lagi sedang banyak masalah, kamu juga mungkin sedang banyak kesibukan atau apapun itu. Intinya sekarang ada perpisahan atau ada jarak antara kamu dan dia secara fisik ataupun secara energi ya. LDR. Namun di sini ada energi kangennya masih ada, antara kamu kangen dia, dia kangen kamu, atau kalian sebenarnya sama-sama saling kangen, teman-teman. Energi dating ya. Saat ini, saat mungkin banget kamu sama dia itu masih tahap juga berusaha untuk saling mengenal, saling mengetahui satu dengan yang lain, masih banyak eksplorasi ya, gitu loh. Mungkin kamu merasa bahwa apakah aku masih belum paham dia, atau dia yang justru merasa masih belum cukup memahami kamu ya. Jadi dia lagi berusaha ngorek-ngorek ke dalam, teman-teman. Not over their ex. Nah, ini dari kemarin nih kartu belum selesai sama mantan tuh banyak banget ya. Aku nggak tahu kenapa nih, apakah memang lagi energinya banyak yang kalau Sora lihat belum selesai dengan masa lalunya ya. Mungkin ada mantannya atau mantan gebetannya atau orang yang pernah dekat sama dia. Karena di sini sangat mungkin ada orang ketiga. Orang ketiga ini adalah orang dari masa lalunya ya. Mungkin dia pernah dekat sama orang itu, pernah suka, pernah dekat dan sebagainya, teman-teman ya. Itu yang juga menjadi kendala dalam hubungan ini. Ada energi wedding. Teman-teman, ini juga adalah situasi hubungan yang mungkin diharapkan bergeser dari sekedar dating atau jalan aja untuk ke arah pernikahan ya. Diharapkan adanya komitmen dalam hubungan ini, tapi sekarang gimana gitu ya. Apakah memang hubungan ini bisa dibawa ke tahap yang lebih serius, yaitu tahap pernikahan, atau untuk kalian yang sudah menikah, apakah memang relationship ini bisa terus dipertahankan pernikahannya? Oke? Ada energi misunderstanding. Sepertinya ada energi banyak kesalahpahaman antara kamu belum bisa memahami dia banget ya, atau dia merasa dia sulit untuk memahami kamu ya. Jadi kalian itu punya masalah dalam mungkin berkomunikasi, ada salah paham, ada perbedaan pemikiran ya, perbedaan ide dan sebagainya gitu loh. Sehingga sangat mungkin banget di tengah situasi bingung itu, orang ini pergi atau keluar atau menjauh dari kamu tanpa kata-kata ya. Sekarang kita coba lihat lagi, siapa ciri-ciri si orang ini. Sebelum kita lebih jauh, kita lihat dulu siapa ke orang ini. Hang Teddy ya. Orangnya itu memang tipe yang seneng pasif ya, sering menggantungkan segala sesuatu. Orang yang kurang tegas karena punya energi cenderung pasrah gitu ya. Kayaknya ya sudahlah, ada masalah ya udah dijalanin aja kayak begini, terima keadaan dan situasi.
pasif, kurang pergerakan. Dan saat ini mungkin dia merasa bahwa hidupnya dia itu ya lagi stagnan begini-begini aja aku dengan keadaan aku. Seven of Swords ya, ini jelas adalah energi menghadirkan orang ketiga. Di sini ada betrayal, ada pengkhianatan ya. Sehingga secara pemikiran sangat mungkin kamu tuh sebenarnya sudah curiga secara intuisi gitu ya. Kok sepertinya ada sesuatu yang disembunyikan dari kamu. Karena komunikasi dia berbeda, cara dia bicara berbeda gitu ya, teman-teman, tuh sangat mungkin. Ada di Emperor, orangnya sangat dominan, orangnya keras, energi divine maskulin yang sangat kuat, bold gitu ya. Lalu juga ada orang yang ketika dia mau sesuatu bisa cenderung diktator. Ada energi the Fool di satu sisi, tapi juga orang yang cuek, orang yang abai, orang yang sering ceroboh kayak gitu ya. Orang yang gak pedulian ya, dia juga mungkin peduli cuma sama dirinya aja kayak gitu ya, suka eksplorasi, suka petualangan ya. Dan Two of Wands saat ini sedang berada dalam energi yang terbelah di antara dua hal ya. Mungkin di satu sisi pingin kamu, tapi di satu sisi pingin yang satunya lagi ya, sehingga tidak ada komunikasi di antara kalian. Orang ini ghosting, ngilang ya, pergi begitu aja dari kamu. Lalu ada energi apa lagi di sini? Ada energi power couple ya. Sedangkan kamu merasa mungkin di satu sisi lain kamu berusaha menyupport dia, berusaha menjadi pasangan yang bisa mendukung dia, teman-teman ya. Karena kamu merasa sudah sangat cocok sama dia. Tapi di satu sisi jadinya capek karena di sini ada energi chaser. Kamu harus selalu mengejar dia, seperti harus berusaha nyari-nyari dia terus gitu ya. Kayak kamu lebih banyak menaruh energi, menaruh usaha, menaruh tenaga dalam hubungan ini gitu ya. Dan ada energi, tapi di sini terasa energi potensial twin flame dynamic ya, dynamic. Jadi sangat mungkin ini adalah potensi energi dari twin flame, sehingga saling cari mencari ya. Dia cari kamu atau kamu cari dia. Ya. Karena sebenarnya ada energi rasa cinta atau rasa sayang. Itu yang mungkin kamu sebenarnya berharap, kamu mau tahu sebenarnya dia masih sayang atau masih cinta apa enggak ya. Makanya mungkin kamu juga memilih untuk menonton video di hari ini. Nah, sekarang kita akan lihat kebenaran perasaan dia yang lagi nggak berkomunikasi sama kamu. Tapi ini kartunya sudah judulnya Naked Truth. Kebenaran atau kejujuran apa adanya. Kejujuran yang apa adanya. Ya, jadi aku nggak tahu apa yang akan keluar di kartu ini. Ya, kalau kamu lagi nggak siap mental untuk terima pembacaan apa adanya, kamu boleh pause video ini, balik besok-besok nggak apa-apa. Ya, karena aku adalah aliran yang sudah janji akan baca kartu apa adanya. Ya, ya bagus-bagus, ya enggak gitu ya. Oke, kita lihat dulu perasaan dia sebenar-benarnya. Aku tuh lagi bingung. Aku tuh di sini maksudnya dia ya. Saya membacakan dengan mewakilkan kata-katanya aku. Aku sedang bingung, berada di persimpangan. Haruskah aku mengusahakan hubungan dengan kamu atau aku harus move on? Ya, karena dia merasa hubungan dengan kamu atau punya komitmen itu ternyata banyak hal yang harus dikerjakan. Jadi orang ini mungkin punya satu kesadaran bahwa dia belum tentu sepenuhnya siap terhadap yang namanya komitmen. Ya, ini bisa saja seseorang yang merasa tidak yakin bahwa dirinya itu siap terhadap apa yang namanya komitmen gitu ya. Mungkin dia belum siap secara tanggung jawab, pemikiran, mentalitas, jiwa dan sebagainya. Karena ternyata single itu lebih gampang ya. Jadi mungkin banget orang ini pingin deket sama kamu, tapi di satu sisi sadar bahwa dia masih tidak begitu baik terhadap yang namanya tanggung jawab dan komitmen. Karena komitmen ada tanggung jawab, ada loyalitas, ada dedikasi dan sebagainya. Tapi walaupun dia sebenarnya tahu bahwa dia belum begitu bagus terhadap komitmen, dia pingin kesempatan kedua. Kenapa? Karena sekarang ternyata jauh dari kamu. Itu sangat menyiksa dia. Karena mungkin ada energi kangen, ada energi rindu, ada energi butuh. Nah, jadi
Di antara kebingungan itu, ternyata dia masih menyimpan rasa sama kamu. Karena ada kode pendam, dia sudah terlanjur tergantung sama kamu, ya. Karena kamu itu mungkin ya selalu menjadi supporternya dia, kamu selalu ada buat dia, kamu selalu bantu dia, kamu manjain dia, hujani dia dengan cinta, sayang dan sebagainya, ya. Tapi dia itu kayak masih cheating gitu ya. Karena kalau Saudara lihat di sini, orang ini itu seperti berbohong gitu loh ya. Dan dia tahu gitu ya, kamu mungkin sudah kecewa dengan energi pengkhianatannya dia, tapi dia mau kesempatan kedua ya. Telepathic communication. Saat ini sangat mungkin kamu bisa merasakan batin yang dia rasakan, dan ada telepati batin teman-teman ya. Telepati batin itu bentuknya sangat-sangat luas dan harus dikonfirmasi di kedua belah pihak ya. Bisa saja contoh ya, ketika kita memikirkan seseorang ya, lalu berharap orang itu menghubungi kita ya, lalu di kemudian hari dia menghubungi ya, tidak lama setelah itu juga termasuk telepati batin teman-teman. Dan itu aku sudah sering terjadi dengan orang-orang yang dekat dengan aku, mungkin sahabat aku, orang tua aku gitu ya. Aku tuh punya isu yang namanya diabaikan. Dia mungkin besar dengan keluarga yang cuek, yang ya nggak peduli, kurang kasih sayang dianya. Mungkin ada yang besar dengan single parent. Jadi dia itu seperti masa kecilnya tuh kurang kasih sayang sama kurang cinta. Nah, ketika kurang kasih sayang sama kurang cinta, kurang perhatian, kurang dibimbing dan sebagainya, itu biasanya tuh jadi orang yang haus akan cinta gitu ya. Jadi ketika dapat cinta atau sayang, satu aja tuh kadang-kadang jadi nggak cukup, kayak takut kehilangan gitu loh. Jadi kayak dulu kurang dapat, sekarang sekali dapat pingin lebih daripada satu, karena kayak sarana untuk mengisi kekosongan yang dulu pernah ada. Itu sangat mungkin. Atau kedua, dia tidak pernah mendapatkan contoh bagaimana seseorang itu harus berkomitmen misalnya. Apalagi single parentnya itu yang punya histori pengkhianatan juga gitu ya. Itu tambah dalam tuh biasanya. Kecuali kalau memang single parent, mungkin karena sakit atau karena meninggal gitu ya, itu beda gitu ya. Tapi kalau sama yang dia ngeliat orang tuanya dihianatin gitu ya, itu bisa juga jadi, biasanya ada dua pilihan teman-teman. Kalau nggak jadi korban berikutnya, jadi pelaku gitu loh ya. Kadang-kadang kalau nggak sehat responnya bisa seperti itu gitu ya. Aku kangen untuk bisa dekat lagi sama kamu ya, kontak fisik sama kamu gitu ya, pelukan, sentuhan dan sebagainya. Dia tuh sangat ingin mendekap kamu pada saat ini. Aku itu sangat-sangat masih terikat dengan banyak hal yang membuat pikiran aku itu tidak clear gitu ya. Artinya orang ini tuh masih terikat dengan banyak hal. Terikat dengan pengontrolan diri yang kuat, kurang terikat dengan adiksi terhadap kebebasan gitu ya. Misalnya itu adiksi loh, adiksi misalnya minum-minuman, masih pingin dekat sama ini, dekat sama itu ya. Adiksi jadi player itu juga adiksi gitu ya, sehingga banyak mengaburkan gitu ya. Dan apalagi yang bentuknya negatif ya, mungkin ada obat-obatan, minum-minuman dan sebagainya. Jadi seperti hidupnya itu seperti nggak lurus gitu ya. Dan yang dia rasakan adalah kamu sangat berbeda dari orang-orang yang pernah dia temui. Kamu tuh paling berbeda, dan dia belum pernah menginginkan seseorang seperti ini, sekuat sama kamu. Ada energi keinginan dia untuk memiliki kamu itu sangat kuat. Dan saat ini mungkin sekali dia sedang mengalami banyak situasi sulit ya, sehingga dia butuh waktu dan butuh meyakinkan diri dia sendiri. Antara campuran rasa bersalah, masalah yang sedang dia hadapi, dia butuh waktu untuk meyakinkan dirinya dia sendiri sama apa yang dia mau. Aku tidak bisa berhenti memikirkan kamu, karena dia itu merasa melihat begitu banyak sinkronitas yang berhubungan dengan kamu ya. Karmic partner interference ya, ini jelas ya, ada situasi orang ketiga yang banyak memancing sisi terburuk di dalam dirinya dia yang harus dia hadapi ya. Tapi sinkronitas itu terus terjadi ya. Saat ini dia sangat kangen, sangat rindu kamu, sangat kangen suara kamu, ketawa kamu, lucunya kamu, sentuhan kamu ya. Apapun soal kamu itu sedang sangat-sangat dia rindukan. Sekarang dia ngerasa otaknya tuh udah bingung, stagnan gitu ya. Mau kamu tapi antara siap dan gak siap gitu ya. Perasaannya campur aduk.
Aku biasanya selalu bisa keluar dari situasi-situasi tertentu. Aku biasanya cuek gitu ya. Tapi kamu tuh berbeda. Kamu membuat dia tuh jadi berpikir ulang sama apa yang sudah dia lakukan, sama apa keputusan-keputusan dia. The Sun, teman-teman, dia kehilangan positivity ya. Dia seperti butuh kamu, seperti butuh cahaya, butuh kejelasan gitu ya. Karena saat ini energi Tower sedang menghadapi dia. Dia sedang mengalami banyak situasi yang sulit, situasi yang complicated, situasi yang ancur-ancuran ya. Dan mungkin kamu adalah seseorang yang dia pikirkan ketika dia sedang mengalami situasi terburuk, karena kamu selalu jadi supporter dia. Apalagi yang dia rasakan. Kalau dia kelihatan baik-baik aja, teman-teman, itu karena dia pintar untuk menyembunyikan apa yang ada di baliknya ya. Sebenarnya banyak sekali yang dia rasakan, hanya dia tutupin di depan kamu ya. Kayaknya baik-baik aja kok Kak Sora dia. Ya, itu yang dia tampilkan gitu loh. Semua orang juga menampilkan yang baik-baik, teman-teman, kalau di depan. Di sosmed juga yang diposting yang bagus-bagus gitu loh. Aku menyembunyikan perasaanku yang sebenarnya dari kamu karena aku belum siap terhadap komitmen. Dan aku tidak mau kehilangan kebebasan aku. Jadi dia belum siap sama komitmen, dia pingin kamu, tapi dia pingin bebas. Nah, itu gimana tuh? Kontradiktif kan? Ya. Karena memang lebih enak kalau punya seseorang tapi nggak ada tanggung jawabnya kan? Itu kan namanya punya relationship itu ya, kalau mau cari gampangnya begitu. Gitu. Dan iya, dia sebenarnya mengakui kalau dia itu mengkhianati kamu. Lalu, jadi apa yang akan terjadi berikutnya? Bisakah hubungan ini bersatu kembali? Insecurity. Teman-teman, kamu akan berdealing dengan situasi di mana kamu akan ngerasa nggak nyaman sendiri, insecure sendiri, ya. Karena banyak dari kalian yang juga sudah mengalami trust issue, ya, sudah punya isu percaya itu sangat sulit, ya. Kamu berdealing dengan seseorang yang memang player, ya, mungkin susah serius, mungkin ada cenderungan playboy gitu, ya. Sehingga kartu Sora menyarankan untuk dirilis, untuk dilepaskan gitu ya. Kenapa? Karena kalau kamu maksa dilanjutin, yang ada nanti insecure sendiri ya. Kak Sora, emangnya dia nggak akan nyari aku lagi? Sebenarnya bukan nggak nyari kamu gitu ya. Kalau yang aku lihat di sini ada koneksi memang dari past life antara kamu sama dia, ada koneksi yang kuat. Tapi kalau kamu mau sama orang ini, itu banyak banget yang mesti dikerjakan, needs work, banyak banget PR-nya gitu loh ya. Untuk dia konsisten itu nampaknya masih PR. Kalau kamu tim yang memang benar-benar sabarnya luar binasa gitu ya, ibaratnya kamu juga masih, udahlah Kak Sora, aku punya energi sabar tanpa batas, aku mau membantu dia untuk berubah, ya silahkan aja gitu ya. Tuh, karena jangan sampai kamu merasa jadi victim mentality, korban dari pemikiran kamu sendiri gitu ya. Karena saat ini mungkin banget situasinya cenderung stagnan seperti itu. Kalau mau dibetulin PR-nya sangat banyak gitu ya. Nanti takutnya kamu yang malah terluka, kecewa kayak gitu ya teman-teman gitu loh. Karena ada energi yang sangat intens gitu ya. Dia masih mungkin suka mantauin kamu gitu ya, masih mungkin kepingin kamu lagi, tapi pada dasarnya sampai saat ini ya, atau ke depannya masih ada potensi bahwa dia belum siap terhadap komitmen. Orang ini memang mungkin lebih cocok untuk sendiri dulu gitu ya. Kenapa? Walaupun dia menginginkan kamu, nanti kalau dia mengkhianatin kamu lagi nggak apa-apa. Lalu apakah kalau kamu dijadikan kesekian itu nggak apa-apa? Kak, tapi aku maunya gini. Ingat, kita tidak bisa mengatur orang lain seperti maunya kita. Ya, kalau semua maunya kayak gitu indah ya. Masalahnya kenyataan hidup tidak seperti itu gitu loh. Kalau yang Sora lihat di sini, kamu berharapnya dia kayak yang kamu mau, nggak bisa. Kalau kamu mau kayak gitu, kamu sama robot, kamu program tuh, masukin datanya, dia harus bisa ini, bisa itu. Nah, jadilah seperti yang kamu mau. Kan ini manusia, bukan robot. Dia punya keinginan dia sendiri, dia punya perasaan dia sendiri. Bukan dia tidak punya perasaan sama kamu, ada. Tapi di satu sisi dia senang kebebasan gitu loh. Di satu sisi dia kangen sama kamu, merasa kamu yang terbaik, tapi itu tadi ya, orang ini nampaknya masih punya kontrol diri yang susah. Nah, kamu bisa nggak mentoleransi kalau dia begini lagi nanti di ke depan kalau kamu terima? Itu yang mesti kamu pikirin
gitu. Kalau dari kartunya Sora ya. Ya sebenarnya kartunya Sora ini berusaha untuk kasih tauin kamu sih apa adanya gitu ya, buat jadi pertimbangan kamu gitu loh. Oke, tuh. Knight of Swords, jangan terburu-buru, pikirin dulu apakah ini layak diperjuangkan apa enggak pakai logika. Ya, kartu Sora itu swords, logika dipakai ya. Kadang-kadang kita nggak bisa cuma terus-terusan pakai perasaan, ada logika, ada pikiran, ada analisa. Jangan terburu-buru. Kamu harus pertanyakan diri kamu, layak nggak ini diperjuangkan. Oke? Mungkin ada yang ingin bermeditasi untuk memperjelas segala sesuatunya untuk lebih jelas ya teman-teman. Silahkan dibeli gelang Moonstone atau gelang batu rembulan. Ini batunya batu asli ya teman-teman. Harganya 250.000 ya. Batu rembulan ini adalah sangat cocok untuk melepaskan stres, membawa energi feminim dan energi ketenangan, khususnya buat kamu yang sering ngerasa nggak tenang, nggak sabar gitu ya. Energi feminim itu adalah energi yang sebenarnya sangat kuat, mempertajam intuisi ya, dan Sora sudah besar untuk mempertajam intuisi dan menguatkan vision ya teman-teman. Untuk teman-teman yang mungkin suka dapat firasat-firasat gitu ya, aku nggak yakin nih kak sama firasat aku, nah dipakai ya. Moonstone sendiri juga terkoneksi dengan orang-orang yang terhubung dengan bulan ya, dan ini juga batu yang sangat bagus untuk para perempuan ataupun pria-pria yang nampaknya terlalu emosional, terlalu gahar, terlalu nggak bisa sabar, nggak bisa lembut dikit gitu ya, karena sebenarnya kita semua itu punya sisi maskulin dan feminin. Oke, nah ini sangat bagus juga untuk perempuan-perempuan yang punya masalah dengan kesuburan ya, itu juga ini bisa membantu. Dan sebenarnya Infinity adalah lambang dari yang namanya cinta tanpa syarat, cinta tiada batasan ya, dan juga koneksi dengan harapan kamu bisa ketemu ya dengan seseorang yang bisa bertelepati dengan kamu, terkoneksi sama kamu. Dan bintang adalah lambang dari harapan atau mimpi baik, optimisme. Dibeli sekarang juga. Fungsinya Moonstone masih sangat banyak lagi yang lain, tapi ini salah satu batu spiritual yang juga bagus teman-teman ya. Kamu bisa stacking pakai barengan sama gelang lain yang beli di Sora, itu nggak ada masalah sama sekali, karena bukan pelet, bukan susuk, dibawa ke kamar mandi nggak ada masalah, mau dibawa kemana nggak ada masalah. Dibeli selagi masih ada. Di Tokopedia 270.000 karena ada komisi dari Tokopedia yang lumayan. Bebas mau beli di mana. Oke, aku nanti akan kirimkan cara untuk menyinkronkan dengan gelangnya karena kamu beli gelang program ya. Cantik banget aslinya, kalau kamu lihat lebih bagus cek di Instagram Sora, dan di video YouTube yang sebelum-sebelumnya aku udah review tentang gelang ini. Kalau kamu lihat aslinya jauh lebih bagus teman-teman ya. Lihat deh di foto YouTube, di foto Instagram Sora udah foto dipakai gitu ya, itu sangat cantik sekali ya. Terima kasih ya yang sudah mau promo, yang sudah mau belanja mendukung Sora. Kalau ketika kamu belanja, kamu juga mendukung Sora ya. Mungkin banyak dari kalian, kak aku kayaknya belum bisa deh treatment untuk di healing, nggak apa-apa ya. Beli produknya Sora juga udah bagus ya teman-teman. Kamu bisa koleksi karena yang aku jual itu sampai sejauh ini masih badunya beda-beda semua. Udah ada clear quartz, udah ada rose quartz, udah ada amethyst, udah ada sunstone, sekarang ada moonstone. Aku mikirin loh. Jadi aku tuh kalau milih barang itu aku nggak cuma sekedar dia tuh ada fungsinya atau cuma sekedar cantik, dia harus punya kualitas keduanya. Makanya barang yang aku jual teman-teman boleh cek gitu loh ya. Kita lihat ya astrologi yang terungkap. Ada cek Sun, Moon, Rising, Venus, ada Aquarius, Libra, Pisces, Capricorn, Aquarius, Gemini, dan Aquarius lagi. Dicek ya Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Untuk teman-teman yang kepingin untuk yang mau dibacakan tarot sama Sora secara langsung ya, untuk teman-teman yang berada di Jakarta dan sekitarnya, atau teman-teman pingin dibacakan secara online boleh. Lalu teman-teman juga yang kepingin untuk ketemu, selain ketemu online terus atau pingin dibikinin video seperti yang sedang kamu tonton sekarang, karena mungkin kamu bisa tonton pada saat kamu kosong, kamu nggak tahu waktu kosong kamu itu sangat random, atau kamu juga senang banget untuk bisa nonton diulang-ulang biar bisa lebih paham lebih lanjut, silahkan ya pesen namanya paket video. Atau kamu pingin banget untuk belajar, ada panggilan buat belajar, teman-teman boleh ya, karena namanya belajar itu sangat bagus untuk investasi, tolong diri sendiri ataupun tolong orang lain ya teman-teman ya. Silahkan buat yang berminat. Oke, kita coba lihat.
EBJN ZOHO GXTF PHPC. 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata suara minta maaf. Yang mau baca Bazi juga silahkan banget. Momentumnya sangat baik. Ditunggu belanja dan personal readingnya. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.